Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa TV Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat kajian tarjamah Quran Lafdhiyah. Pada malam Jumat yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-26 dari surah At-Taubah. Malam ini, di malam Jumat yang mulia ini, kita insya Allah akan lanjutkan mulai ayat yang ke-27 sampai menjelang Isya nanti. Untuk itu marilah kita awali kajian kita ini bersama-sama dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita mulai ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha' wallahu ghafurur rahim. Thumma yatubu, kemudian menerima taubat. Allah mimpa didalika, dari setelah itu, alaman, atas orang, yasha, yang ia kehendaki. Wallahu, dan Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Ini masih kelanjutan dari peristiwa perang yang saat itu umat Islam merasa bangga dengan banyaknya jumlah yang ada pada mereka, yaitu perang Hunain. Dan jumlah umat Islam lebih banyak dari musuhnya. Saat itu jumlah umat Islam 12.000 orang. Sementara musuhnya hanya 4.000 orang. Berdasarkan pengalaman yang lalu, rasanya tidak mungkin mereka itu akan kalah. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, sekarang kami tidak akan terkalahkan lagi karena jumlah yang sedikit, karena jumlah mereka sudah banyak. Tapi ternyata jumlah yang banyak itu tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi sebuah kemenangan. Allah mengatakan, walam tughni angkum syai'a, dan tidak ada
pengaruhnya pasukan yang banyak itu. Dan itu terjadi pada perang Hunain. Tetapi alhamdulillah dengan keistiqomahan Rasulullah SAW beserta beberapa para sahabat-sahabat yang mulia, kekalahan total dapat diatasi sehingga berbalik menjadi sebuah kemenangan. Nah, kepada orang-orang yang lari ketika muslimin terdesak karena membanggakan jumlah yang ternyata tidak bermanfaat sama sekali itu, Allah berfirman dengan ayat ini, yaitu Allah menerima tobat mereka. Jadi mereka setelah dipanggil oleh Rasulullah kembali menghadapi musuh, dan mereka sudah menyadari ternyata jumlah besar tidak ada manfaatnya sama sekali tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita artikan sama sekali karena pada ayat yang ke-27 Allah menyebutkan syai'an. Nah, kepada para sahabat yang lari kemudian kembali lagi, Allah menerima tobat mereka. Karena memang pada dasarnya Allah itu Maha Pengampun. Allah sangat senang apabila ada orang bertaubat. Allah sangat senang apabila orang yang berbuat baik. Allah sebetulnya tidak senang dengan orang-orang yang mereka tidak mau bertobat, terus berkutat dalam kesalahan. Juga orang yang melakukan keburukan. Dan di samping Allah Maha Pengampun, Allah juga Rahim. Allah selalu berkeinginan agar hamba-hambanya itu berbuat baik. Demikian para ikhwan semuanya, sebagian episode dari perang Hunain. Selanjutnya Allah berfirman pada ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram da'amihim hadha wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najasun, najis. Fala yaqrabu, maka jangan mereka itu mendekati al masjidal haram, yaitu masjidil haram, ba'da amihim, setelah tahun mereka hada ini. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, ailatan, menjadi miskin, fasaufa, maka akan yughnikum, mengkayakan kalian, Allahu Allah, min fadlihi, dari anugerahnya, insya, jika dia berkehendak. Ingat, bukan insya'ah ya, karena ini fi'il madhi.
Sya'a yasha'u. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha bijaksana. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan bagaimana seharusnya umat Islam berhubungan dengan orang-orang yang non-muslim, terutama dalam soal ibadah mahdhah. Kalau dalam ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni vertikal kepada Allah, ada aturannya sendiri. Ini hal yang menyangkut masalah ibadah mahdhah, yaitu memakmurkan masjid atau sholat di dalamnya. Arti secara keseluruhan dari ayat tadi adalah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir akan menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, karena Dia menghendaki, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah memberitahukan kepada kita orang beriman tentang orang musyrik. Orang musyrik itu adalah najis. Nah, tentang pengertian najis ini, para ulama memberikan beberapa penjelasan. Antara lain, najis artinya kotor, tidak bersih, karena memang mereka tidak pernah mandi secara syar'i maupun wudu, maka itu dianggap najis, ya. Itu bukan seperti najisnya binatang, ya, itu lain lagi. Jadi najis karena memang mereka tidak bersuci. Nah, Al-Asbihani menjelaskan najis berarti kotoran. Ia mempunyai dua macam pengertian. Satu macam diketahui dengan indera, dan satu macam lagi diketahui dengan hati. Nah, yang terakhir inilah yang dimaksudkan dengan najis itu, yaitu jiwa mereka yang kotor, ya, itu. Jadi karena orang musyrik itu jiwanya kotor, tidak boleh mereka mendekati tempat yang suci menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Masjidil Haram saat itu, dan juga sampai sekarang. Ini pengumuman pertama bahwa sejak itu tidak boleh ada lagi orang musyrik berada di Masjidil Haram, yaitu tahun 9 Hijriah. Dulunya orang Islam beribadat di Masjidil Haram itu campur. Tawaf mereka campur, sa'i mereka campur dengan orang musyrik. Maka karena memang Masjidil Haram itu Allah peruntukkan orang-orang yang beriman, maka orang musyrik tidak boleh berada di Masjidil Haram. Adapun kalau masjid-masjid yang lain, ulama ikhtilaf, ya, itu. Nah, maka itulah disebut dengan tanah haram. Oleh karena itu, orang kafir tidak boleh ikut melaksanakan ibadah haji. Kalau para hewan yang sekarang sedang haji, ada di sana ada tanda ini batas tanah haram. Bagi orang musyrik ada jalan sendiri, dan itu jelas sekali. Jadi ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia. Kita tidak boleh protes, ya, karena memang Allah menghendaki yang demikian itu.
Nah, ketika ayat ini turun, orang-orang Islam di Mekah khawatir. Nanti kalau orang musyrik tidak datang lagi melaksanakan ibadah haji, padahal mereka itu haji sambil berdagang. Dikhawatirkan umat Islam jadi miskin karena tidak ada perdagangan lagi dengan orang-orang musyrik tadi. Karena kekhawatiran itulah Allah menjamin kamu tidak perlu khawatir. Ya, orang musyrik dilarang, tapi akan dapat ganti orang-orang lain. Tetap ramai sampai sekarang dengan masuk Islamnya awalnya itu orang-orang di sekitar Mekah, orang Yaman dan seterusnya, mereka menggantikan orang-orang musyrik. Dan sampai sekarang terbukti mungkin daerah yang termasuk cukup kaya adalah kota Mekah yang tidak pernah sunyi dari transaksi perdagangan, apalagi dalam musim-musim haji ini. Inilah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Jadi ini juga kemungkinan terkadang kita ada khawatir, terutama sekali yang banyak bergerak di bidang halal yang haram dalam perdagangan, biasanya begitu. Nah, khawatir kalau barang yang haram tidak dia perdagangkan, nanti dari mana dia pemasukannya? Allah jamin kalau para hewan tinggalkan itu yang haram mesti diganti dengan yang lain. Ini banyak terbukti. Ikhwan-ikhwan yang meninggalkan riba, maka Allah ganti mereka dengan keuntungan yang berlipat ganda. Meninggalkan korupsi, Allah jadikan mereka lebih kaya. Meninggalkan tipu menipu, Allah jadikan mereka lebih tercukupi. Jaminan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan khawatir ketika meninggalkan barang-barang yang haram, transaksi yang haram. Allah janji, fasaufa yughnikumullahu min fadlih, Allah akan menjadikan kalian kaya dari anugerahnya jika Allah berkehendak. Ayat selanjutnya, ayat yang ke 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Kami ulang. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Qatilu, perangilah, alladzina la yu'minuna, mereka yang tidak beriman, billahi, kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir, wala yuharrimuna, dan mereka tidak mengharamkan, ma harramallah, apa yang Allah haramkan, wa rasuluhu, dan utusannya, wala yadinuna, dan mereka tidak beragama, dinal haqqi, dengan agama yang hak, minal ladina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab,
hatta yu'tu, sehingga mereka memberikan al-jizyata, jizyah, an yadin, dengan seketika. Artinya dengan tangan yang patuh, ya, gitu. Dengan pasrah. Wahum, dan mereka itu soghiruna, tunduk. Nah, ikhwan akhwat, ayat ini tidak boleh kita pahami hanya dengan satu ayat ini saja. Nah, orang yang memahami hanya satu ayat ini saja jelas salah. Dan itu berarti mengimani sebagian Al-Quran dengan tidak mengimani yang lain. Perintah memerangi orang-orang yang beriman, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah, adalah yang pantas diperangi. Bagaimana sering saya sebutkan di dalam surah Al-Hajj, bahwasanya perang itu pada dasarnya adalah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini harus dipahami dengan ayat yang pertama kali turun dalam soal perang, yaitu ayat yang ke-39 dari surah Al-Hajj. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum dzulimu, sampai seterusnya. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Mereka diizinkan berperang disebabkan mereka dizolimi. Jadi yang dimaksudkan di sini qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq, adalah mereka yang memerangi orang-orang yang beriman. Perangi mereka. Tapi apabila mereka tidak memerangi orang yang beriman, maka ayat ini tidak berlaku. Ikhwan akhwat semuanya. Ayat ini berlaku ketika umat Islam diperangi. Begitu. Maka para ahli tafsir menjelaskan bagi orang-orang yang memang pantas mereka itu diperangi. Begitu para ikhwan semua. Kalau tidak boleh. Sampai kemudian, terutama sekali memang dari ahli kitab, ya, ini. Mereka yang memiliki 4 sifat tadi. Mereka tidak beriman. Siapa ahli kitab itu? Adalah Yahudi dan Nasrani yang memerangi umat Islam, yang mereka memiliki 4 sifat. Yang pertama, kalau kita lihat dari tafsirnya, alasan yang pertama, mereka memusuhi Islam. Kemudian mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak memeluk agama yang benar. Kalau mereka tidak memerangi umat Islam, tidak boleh mereka diperangi. Nah, mereka diperangi agar mereka tidak memerangi umat Islam. Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya, kalimat sunnah disebutkan hatta yu'tul jizyah, sehingga mereka itu membayar jizyah. Jizyah ini semacam pajak, tetapi beda dengan pajak, karena jizyah itu ada timbal balik pengamanan. Selama umat Islam bisa mengamankan mereka, maka mereka membayar jizyah. Tapi kalau umat Islam tidak bisa menjamin keamanan mereka, keamanan orang-orang ahli kitab atau keamanan orang-orang kafir, jizyah tidak perlu dan tidak boleh ditarik. Begitu dalam aturan ilmu fikih. Jadi jizyah tidak sama dengan pajak.
ya. Kalau pajak itu kewajiban, kalau jizyah merupakan satu kewajiban yang bisa berlaku, bisa tidak. Bahkan bagi yang tidak mampu, mereka tidak diperbolehkan untuk ditarik jizyah. Dan ingat, jizyah ini adalah aturan, sudah ada sebelum Islam, dan Islam hanya melanjutkan apa yang sudah ada, ya. Sehingga mereka itu tunduk, tidak berani berbuat macam-macam kepada orang Islam. Begitu para ikhwan semuanya, ya. Jadi jangan sampai ayat ini dipahami sebagai ayat teroris, tidak, sama sekali tidak. Justru Islam perang adalah supaya tidak terjadi peperangan. Maka tidak ada memulai peperangan lebih dahulu. Selanjutnya, wa qalatil yahudu Uzair ibnullahi wa qalatin nasaral masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Qalatil Yahud, berkata orang-orang Yahudi, Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin Nasara, dan berkata orang-orang Nasrani, Al-Masih ibnullah, Al-Masih putra Allah. Dzalika, yang demikian itu, qauluhum, ucapan mereka, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, yudahiuna, mereka meniru qaulal ladina kafaru, ucapan orang-orang kafir, min qablu, dari sebelumnya. Qatalahum, melaknat mereka Allahu Allah. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa berpaling. Nah, arti secara keseluruhan, orang-orang Yahudi berkata, ayat 30 ini, Uzair putra Allah. Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi jelas bahwasanya kepercayaan Uzair itu anak Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang Yahudi. Uzair adalah seorang ulama yang sangat tahu terhadap kitab Taurat. Kemudian dia meninggal. Nah, ketika meninggal kemudian dianggap sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang Nasrani menyatakan Isa adalah putra Allah. Itu semuanya tidak benar. Kepercayaan yang demikian itu adalah hanya meniru orang-orang musyrik yang terdahulu. Siapa yang mereka tiru? Orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwasanya malaikat adalah putra dan putri Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber yang menyatakan Isa anak Allah, Uzair anak Allah, itu sama sekali bukan dari para nabi. Bukan dari Nabi Musa, juga bukan dari Nabi Isa. Itu adalah karena mereka meniru orang kafir, orang musyrik yang sebelum mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, atau minimalnya yang serupa, ya, yudaiuna, sama dengan apa yang dikatakan oleh orang kafir jahiliyah, menyatakan bahwasanya malaikat adalah putra Allah. Bagaimana mungkin mereka bisa mempunyai pandangan semacam itu? Maka Allah melaknat, mengutuk mereka. Selanjutnya,
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Arti lafiahnya, ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, waruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka, arbaban, tuhan-tuhan, min dunillahi, dari selain Allah, wal masih ibn maryam, dan masih putra Maryam mereka anggap sebagai Tuhan juga. Wama, dan tidaklah umiru, mereka diperintah, illa liya'budu, kecuali agar mereka itu menyembah ilahan, Tuhan wahidan, yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Arti keseluruhan ayat 31, mereka menjadikan orang-orang alim, orang Yahudi itu ahbar, warohib, dan rahib-rahibnya, yaitu para pendeta orang Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Dia Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Inilah kesalahan akidah orang Yahudi maupun orang Nasrani menurut Al-Quran, ya. Bahwasanya mereka menjadikan para pendeta dan para ulama mereka sebagai Tuhan. Maksudnya aturan-aturan agama mereka itu keluar bukan dari Allah, dari Tuhan mereka, tapi itu datang dari para pendeta, daripada para ulama mereka, kemudian mereka ikuti. Nah, itu berarti mereka menjadikan ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dengan akidah yang semacam ini. Yang kita ikuti adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan akhwat, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita malam hari ini, dan akhirnya mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.